Prabowo ngomong, Anies, lu tuh gak tahu terima kasih. Siapa yang menangin lu jadi gubernur di DKI, ha? Kalau bukan karena Prabowo, lu tuh cuma menteri pecatan. Yang gak tahu ceritanya, sini gue ceritain. Berawal dari sebelum Anies Sandi, ada Sandi dan Mardani. Karena Gerindra dan PKS itu berkoalisi, tiket Gerindra dikasih ke Sandi dan tiket PKS dikasih ke Mardani. Alhasil, mereka ditetapin untuk menjadi cagup dan cawagup. Bahkan mereka tuh udah diresmikan sebelumnya oleh Gerindra dan PKS. Tapi tahu nggak kenapa tiba-tiba berubah? Karena di detik-detik terakhir, Pak Mardani sendiri yang minta untuk Anies menjadi cagup DKI. Kenapa? Karena Pak Mardani menilai bahwa Anies sanggup menjadi gubernur. Dan untuk melawan Ahok, yang pada saat itu didukung Jokowi dan Megawati, mereka harus buat formasi perubahan. Bahkan awalnya, Anies Sandi itu ditolak koalisinya. Tapi akhirnya, berkat lobby dari Pak JK dan juga Pak Mardani Ali yang dengan legowo memberikan kursinya untuk Pak Anies, akhirnya Anies Sandi bisa maju. Bahkan gak tanggung-tanggung, setelah ngelogoin kursinya untuk Pak Anies, Pak Mardani menjadi ketua tim pemenangan Anies Sandi. Kalian bisa baca di bawah sini. Jadi yang minta Anies naik jadi gubernur, itu PKS dan Pak Mardani Alisera. Pak Prabowo hanya menerima nama dari PKS. Bahkan Pak Prabowo sendiri yang bilang, Panglima pemenangan Anies Sandi adalah Mardani Alisera. Pak Mardani Alisera aja gak pernah gembor-gembor tuh Anies punya hutang budi sama dia. Malah apa yang dikatakan Pak Mardani? Anies gak punya hutang budi kepada siapapun kecuali rakyat Jakarta yang memilihnya. Kelihatan bukan siapa yang pamrih dan tulus? Untuk itu mari kita buat apresiasi kepada Pak Mardani yang sudah menjadikan Pak Anies sebagai gubernur dan sekarang juga mendukung Pak Anies untuk menjadi presiden. Buat warga Jakarta Timur, bisa banget kalian pilih Pak Mardani sebagai DPRI Jakarta Timur. Saatnya perubahan.